imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Sekarang tibanya waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, Kalesa mau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, Kak Selvi berharap kita semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan adik-adik semua, kita harus semangat karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita akan Natal. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik, Kak Sepi aja kita semua, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kak Sepi akan mimpi kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini Bapa. Kami sudah bangun dan kami sudah siap untuk beribadah dan akan mendengarkan cerita firman ya Bapa. Tuhan berkati kami supaya kami tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman ya Bapa. Dan juga Tuhan berkatilah Papa Mama kami, berkatilah kakak sekolah minggu kami, berkatilah teman-teman kami, supaya kami selalu setia mendengarkan cerita firman ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah. Nah, pada pagi hari ini Kak Selvi akan mencerita seorang raja. Nah, raja ini dia taat sekali sama Tuhan adik-adik. Dia selalu berlindungan kepada Tuhan. Dia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan bunyi firman Tuhannya.
ada di 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Kak Selvi akan baca buat kita semuanya. Di situ perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Kita baca ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunung Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh-bunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjau di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka, adik-adik. Jadi ceritanya gini, ketika Yosafat menjadi seorang raja, adik-adik. Nah, Bani Amon dan Moab ini mereka berniat jahat kepada Raja Yosafat dan orang Yehuda dan sama orang Yerusalem. Mereka mau menyerang, mau bertempur, mereka mau berperang menyerang Raja Yosafat. Tahu Raja Yosafat ini adalah raja yang gagah perkasa. Dia mengandalkan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat mengalah Raja Yosafat karena Yosafat ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan akan menolong orang yang selalu mengandalkan Dia. Apa-apa selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya beban, kalau adik-adik lagi kesusahan, pasti Tuhan akan menolong. Kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, adik-adik. Nah, kita lanjut ke cerita. Lalu Yosafat dan orang Yehuda dan Yerusalem, Yosafat menyuruh orang-orang di sekitar situ, mereka berdoa dan berpuasa agar Tuhan menyertai bangsa Yehuda dan Yerusalem karena orang Moab ini ingin menyerang bangsa Yehuda dan Yerusalem. Nah, adik-adik, setelah mereka sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Yosafat, apa yang terjadi? Orang Amon tidak dapat mengalahkan Raja Yosafat. Yosafat malah menang. Yosafat selalu mengandalkan Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-22 nih. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyian pujian, dibuatlah Tuhan menghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah, adik-adik. Nah, jadi mereka bernyanyi bagi Tuhan. Mereka
mereka bersorak-sorak bagi Tuhan, mereka memuji Tuhan. Contohnya adik-adik memuji Tuhan. Lagu apa ya? Lagu Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang tiada Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nah, Kak Sebi tidak terlalu hafal lagunya, tetapi ketika kita menyanyi bersorak-sorak bagi Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita adik-adik. Seperti Raja Yosafat, dia selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terus jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, tidak boleh adik-adik. Terkadang kita selalu merasa diri kita hebat. Kak Selvi, aku hebat. Padahal sebenarnya kita itu tidak hebat adik-adik. Kita itu adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, makanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Kalau kita lagi dalam kesusahan, kalau kita lagi dalam kesulitan, punya beban berat banyak, punya PR yang menumpuk, banyak PR nih ceritanya kan. Kak Selvi, aku lagi banyak tugas nih, dari sekolah dikasih tugasnya banyak-banyak dari guru. Nah, adik-adik tidak boleh mengeluh. Kadang kita emang, Kak Selvi juga sadar sih, Kak Selvi juga kadang mengeluh sih sebenarnya. Tapi Kak Selvi mau belajar untuk selalu bersyukur. Kadang ketika Kak Selvi mengeluh, Kak Selvi berpikir lagi, oh iya, aku kan punya Tuhan yang hebat. Jadi Kak Selvi berdoa kepada Tuhan kalau lagi punya tugas yang banyak. Adik-adik juga bisa. Kalau tugasnya lagi numpuk, lagi banyak, berdoa saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kita otak yang cerdas dan akal budi yang sehat adik-adik. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kepintaran kepada adik-adik semuanya. Nah, jadi pesan Kak Selvi untuk cerita firman ini kita belajar dari Raja Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan walaupun dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita juga harus mencari solusinya. Nah, adik-adik, Kak Selvi harap kita semua tetap semangat di dalam Tuhan walaupun kondisi pandemi masih gawat, sekarang masih rame kan yang kena positif gitu, masih banyak yang kena positif. Tapi kita jangan lupa, kita anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan Yesus supaya Tuhan memberikan kita kesehatan tubuh yang sehat. Oke, sekian cerita dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, kita belajar dari siapa tadi? Raja Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan baca ayat hafalan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita buka Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Satu Tesalonika ayat yang ke-18. Kita baca. Nah, nih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita juga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun,
mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, mari adik-adik kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Asri akan memimpin kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Raja Yosafat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan walaupun dalam peperangan, di mana dalam situasi pada saat itu Tuhan mereka sedang berperang Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi Raja Yosafat karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, dan kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Bapa. Dan juga Tuhan mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu BB Cipulir. Tuhan berkatilah mereka Tuhan, Tuhan berkatilah kesehatan untuk anak-anak ini Tuhan, biar mereka nanti akan menjadi anak yang cerdas, yang pintar, takut akan Tuhan, dan mereka juga dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua, terutama Tuhan Bapa. Berkatilah kedua orang tua mereka ya Bapa, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka akal budi Bapa, supaya senantiasa menuntun dan membimbing anak ini Tuhan di jalan yang benar ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi setiap guru-guru sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu Bapa di tempat ini ya Bapa. Karena Tuhan kami hebat, karena Tuhan kami ada di tempat ini, karena Tuhan kami bisa bernafas, karena Tuhan kami bisa melakukan semua aktivitas ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.